Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cardi Effendi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Tengah 05 Pagi. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, sedangkan siswa adalah bibitnya atau benihnya. Misalkan sebuah benih padi atau bibit padi, jika dia ingin menjadi tumbuhan padi yang unggul, yang bagus, maka kita harus merawatnya dengan baik, dengan cara-cara yang baik, mulai dari pembenihan, penanaman, pengairan, penyemprotan, pemupukan, dan seterusnya, sehingga dia menjadi padi yang unggul. Sebaliknya, walaupun bibit itu baik, bagus, tetapi cara merawatnya tidak baik, tidak benar, tidak sesuai, maka akan menjadi padi yang tidak baik. Apalagi jika kita menginginkan padi ini menjadi tanaman jagung, nanti tumbuh jagung, itu lebih tidak benar lagi, ya. Begitu juga dengan potensi anak, ya. Kita tidak bisa memaksakan potensi anak kita di bidang olahraga, tetapi kita menginginkan mereka menonjol di bidang ilmu pengetahuan, ya. Itu cara-cara yang egois, salah, ya, menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perlu diingat, di dalam mendidik kita harus menerapkan triloka konsep dasar pendidikan, ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ingarso sung tolodo, artinya jika kita di depan maka kita harus memberi contoh yang baik, ya. Misalkan berpakaian rapi, disiplin, ya, bersopan santun ketika berbicara, ya. Yang kedua adalah imadio mangun karso, jika kita di tengah membangun kreativitas dan ide, ya, membangun kreativitas untuk anak-anak kita, ide-ide yang bagus untuk anak kita. Dan tuturi handayani, jika di belakang menguatkan dan mendukung, ya, memberikan dukungan penuh terhadap potensi-potensi peserta didik kita. Dalam mendidik, menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya untuk menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya setempat, ya. Jadi konteks sosial Indonesia bagian barat, timur, dan tengah itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kodrat alamnya. Kemudian menanamkan budi pekerti, ya. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, ya. Dalam konteks ini, kita sebagai pendidik harus melihat kekuatan sosiokultural di daerah masing-masing. Misalkan di Jakarta, ya, sosiokulturalnya yaitu satu, fasilitas internet sangat kuat di Jakarta, maka kita sebagai pendidik harus memanfaatkan kekuatan ini. Misalkan dalam aktivitas pembelajaran kita libatkan anak untuk mencapai atau menuntun anak untuk menguasai teknologi secara sederhana, misalkan dalam memanfaatkan aplikasi Quizzes, Kahoot, ya, dan mengupload setiap tugas-tugasnya dalam bentuk
video di media sosialnya masing-masing. Itu sebagai upaya kita sebagai pendidik mengenalkan anak kepada literasi digital, ya. Kemudian mengajarkan kebiasaan-kebiasaan karakter baik, ya. Misalkan gotong royong dalam piket kelas, ya. Saling menghargai, karena sosiokultural di Jakarta ini sangat majemuk, ya. Kemudian juga mengenalkan permainan-permainan tradisional yang mempunyai nilai-nilai luhur yang baik, gotong royong, ya, memancing kreativitas anak, kemudian memancing ide, ya, yang membangkitkan gairah semangat kegotong royongan yang tinggi, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.